Informasi pertama datang dari rupiah kritis hari ini. Nilai tukar rupiah dilaporkan terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 16.877 US dollar. Mata uang Garuda kini disebut-sebut bukan lagi berfluktuasi, melainkan sedang mencari jati diri di pasar global sambil sesungguhnya berharap dolar tiba-tiba merasa tidak enak hati. Merasa tiba-tiba tidak enak hati, kayaknya sulit ya dolar untuk memaklumi seperti itu. Dan Bank Sentral menegaskan kondisi ini memang masih terkendali. Meskipun definisi terkendalinya kembali diperluas, yaitu selama angka masih bisa ditulis dan belum menembus alam gaib. Waduh, ini bikin naskah luar biasa ya. Otoritas juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang, bank secara teratur dan tidak terlalu sering mengecek kurs jika tidak siap mental. Di sisi lain, pemirsa, masyarakat merespon melemahnya rupiah dengan berbagai cara yang kreatif. Dari menunda beli barang impor, sampai menunda mimpi ke luar negeri, dan menggantinya dengan wisata ke warung sebelah saja. Meskipun demikian, pemerintah optimis rupiah bisa kembali menguat dalam waktu yang tepat. Semoga rupiah menguat, rakyatnya semakin sejahtera ya, amin. Berikutnya, keterbukaan ijazah Joko Widodo memasuki babak baru, pemirsa. Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan gugatan sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI. KIP angkat suara soal ijazah Jokowi. KIP menilai informasi terkait ijazah Presiden memiliki kepentingan publik yang lebih besar dari sekedar album foto wisudanya. Jadi ya boleh-boleh saja kita tahu soal ijazahnya, tidak hanya album foto-foto wisuda saja. Meski demikian, putusan ini tetap diiringi penjelasan panjang agar semua pihak tetap tenang. Di media sosial, putusan KIP langsung disambut antusias. Warganet mengaku bukan meragukan, namun sekedar ingin yakin bersama. Kata warganet itu ya. Sejumlah netizen menilai keterbukaan ijazah adalah bentuk edukasi demokrasi, sekaligus pengingat bahwa Indonesia selesai kuliah puluhan tahun pun masih bisa dapat ujian ulang. Sementara itu publik diminta menunggu tindak lanjut putusan yang sudah dihasilkan ini sesuai mekanisme hukum. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap transparansi selama transparansi tidak diperhatikan sebagai undangan debat tanpa akhir. Ya, transparansi pemirsa juga kita harapkan ada dalam jaminan kesiapan petugas haji yang tidak hanya soal materi di kelas, tapi juga soal kesejahteraan serta asupan nutrisi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke setiap mes calon petugas haji tahun 2026. Ya, harapannya agar ibadah haji berjalan dengan lancar. Kejutan terjadi di pusat diklat PPIH 2026 pagi ini. Di tengah persiapan peserta memulai aktivitas, Menteri Haji dan Umroh hadir melakukan inspeksi seperti yang Anda saksikan ini pemirsa. Inspeksi mendadak di area mes peserta. Inspeksi pertama sepertinya mencicipi makanan ini ya. Terus saya belum makan siang lagi. Pemirsa, sidak dilakukan untuk memastikan kualitas makan pagi yang disajikan ke panitia untuk menjaga stamina para calon pelayan tamu Allah sebelum bertolak ke tanah suci. Satu persatu wadah makanan dicek, mulai dari kelayakan gizi, kebersihan, hingga variasi menu yang dihidangkan. Ya, kelancaran ibadah haji menjadi harga yang mutlak harus bisa diwujudkan di tahun ini ya. Ya, ngomong-ngomong soal harga pemirsa, harga emas Antam mencetak rekor 3 hari beruntun. Hari ini harga emas naik hingga berada di level 2.665.000 per gram. Harga emas Antam menguat Rp13.000 dari posisi kemarin dan jadi rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas mencapai Rp2.665.000 per gram. Wah. Sementara untuk pembelian kembali 1 gram logam mulia Antam dihargai Rp2.513.000 per gram. Kenaikan harga emas kali ini justru terjadi ketika harga emas dunia bergerak turun ya, menarik ya. Menarik ya soal harga emas yang mulai naik di negeri ini begitu. Berikutnya pemirsa, dari Jakarta, pemerintah provinsi hari ini secara resmi melaksanakan pembongkaran perdana tiang monorel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama proyek pembongkaran akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said atau Jalan Kuningan ya. Ya, pemirsa, Dinas Perhubungan Jakarta melaksanakan rekayasa lalu lintas selama pengerjaan pembongkaran tiang monorel. Ini sudah diberikan polis lain ya. Sepertinya pekerjaan pembongkaran ini akan segera dilaksanakan.
Seperti yang kita tahu, di sepanjang jalan HR Rasuna Said di sisi timur dengan titik awal setelah Jalan Gembira hingga titik akhir di Jalan Jenderal Gatot Subroto atau Simpang Kuningan, itu ada tertancap tiang-tiang seperti ini yang sebenarnya sudah lama sekali menjadi keluhan warga ya. Kegiatan pembongkaran diawali dengan groundbreaking di sekitar stasiun LRT Setiabudi. Selama kegiatan berlangsung memang jalur lambat Jalan HR Rasuna Said sisi timur akan ditutup sementara. Ini dia, kita lihat sudah mulai dilakukan motongan pembongkaran monorel yang mangkrak. Pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, soal kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Intinya kita harap rakyat semakin sejahtera. Yudi Handoyo pamit, sampai jumpa. Polisi berhasil membongkar dugaan persiapan tawuran antar kelompok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 remaja beserta 1 pucuk airsoft gun dan senjata rakitan menjadi barang bukti. Aparat kepolisian jajaran Polsek Talu Kota Makassar Selasa malam menggelar patroli skala besar dengan menyasar sejumlah wilayah rawan tawuran dan kejahatan jalanan. Saat menyisir jalan, petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang asik nongkrong. 1 orang melarikan diri dan membuang 1 pucuk senjata airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru. Polisi mengamankan seorang remaja, Yohanes Pancareski, yang masih berusia 18 tahun. Petugas juga mengamankan Joko alias Koslet, 21 tahun, saat tengah membuat anak panah busur menggunakan mesin gerinda sambil menggelar pesta minuman keras di lokasi terpisah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah, ketapel, anak panah, 1 unit mesin gerinda, serta kabel listrik yang digunakan untuk merakit senjata tajam. Kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolsek Talu untuk proses hukum lebih lanjut dan para tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.